Kita lihat. Wow, ini dia nih, jebol lagi nih internet nih. Ini seharusnya kita dapat 6 atau 7 Mbps ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, kali ini saya kembali hadir menjumpai teman-teman semua. Kali ini saya akan membuatkan video request dari teman kita, yaitu cara setting Mikrotik load balance untuk 3 ISP ya. Di sini kebetulan saya hanya memiliki 2 ISP saja ya. Nanti ISP3 itu nanti saya buat tower sendiri ya untuk ISP3. Oke, di sini saya akan membuat load balance tapi menggunakan IP statik atau dengan settingan IP statik ya. Beda kalau kita mau setting load balance Mikrotik menggunakan DHCP otomatis, kita tidak perlu ribet-ribet membuat IP. Tapi kali ini beda ya. Kita harus membuat IP secara manual. Yang penting jangan bentrok dengan IP modem. Nah, di sini kebetulan saya menggunakan ISP tenda, nanti yang saya masukkan di header 1 dan GPE 210-nya nanti saya akan masukkan di header 2. Kemudian header 3 atau header 4 ini saya akan sambungkan ke router TP-Link TLWR 840. Ini nanti sebagai penyebar sinyal internet yang kita gabungkan dalam Mikrotik ini, supaya nanti kita bisa menikmati sinyal internet. Dan di sini perlu teman-teman saya kasih tahu, untuk alamat IP gateway atau gini saja, bahasa yang paling senang adalah IP modem. Itu namanya IP gateway. Ini IP modemnya yaitu 192.168.1.1. Kemudian GPE 210 ini memiliki IP modem yaitu 192.168.100.1. Nah, teman-teman jika ingin membuat load balance secara statik, itu kita harus tahu IP modemnya. Untuk mengetahui IP modem itu gampang banget ya teman-teman. Silahkan buka menu WiFi HP, kemudian klik nama WiFi yang sedang terkoneksi, kemudian scroll ke bawah. Nah, di sana terdapat IP gateway. Itulah yang dinamakan IP modem. Karena jika tidak ada IP gateway-nya atau IP modem, maka kita tidak akan bisa mendapatkan akses internet. Oke, di sini untuk teman-teman semua, ini ya, internet yang keluar dari tenda ini adalah memiliki speed 2 Mbps, sedangkan untuk yang 210 ini, GP210 memiliki speed 2 Mbps juga. Nanti kalau kita nggak ada kesalahan internal, otomatis kita mendapatkan 4 atau 5 Mbps. Nah, seperti kemarin saya sudah load balance menggunakan 2 ISP dengan mode DHCP, ternyata internetnya jebol. Tapi sekarang mudah-mudahan tidak ada kesalahan internal ya. Oke. Sekarang kita lakukan pengkabelan. Ini sudah saya bilang ini dari tenda U3 ya, di header 1 ya. Ini, sorry berantakan banget nih. Ini header 1, ini dari tenda. Kemudian yang GPE 210-nya ini masuk di header 2. Seperti ini. Kemudian ini router saya akan hubungkan, ini saya cancolkan di header 4 atau header 3. Ini header 3 saja. Oke, seperti ini header 3. Ini tenda GPE 210 dan ke router TP-Link. Ini nanti saya akan buat sebagai penyebar sinyal WiFi yang kita gabungkan di dalam Mikrotik ini ya. Oke. Sekarang kita on-kan dulu Mikrotik. Kita akan melakukan settingan load balance secara statik ya. Oke. Langkah pertama saya akan mencari nama WiFi dari TP-Link. Kebetulan sudah ada ini, nggak ada internetnya ya. Anton informasi ini dari TP-Link ya. Oke, setelah itu kita keluar, kita buka aplikasi Mikrotik. Kok kayak gini? Oke, ini belum terdeteksi ya. Oke, kita klik discovery terlebih dahulu. Ini sudah ada alamat IP-nya masih kosong ya, karena kita belum buat IP untuk si routernya. Kita klik saja seperti ini, maka akan otomatis dibawa masuk dengan MAC address.
username, admin, dan password masih kosong. Kita klik connect. Oke, kita klik menu 3 balok, kita pilih menu interface, kemudian interface lagi, header 1 kita buat nama, ini kan dari tenda O3 tadi yang header 1, sekarang kita buat namanya di sini tenda O3 supaya kita nggak bingung masalahnya. Tenda O3 03 ya, nggak apa-apa. Oke, checklist. Dan kan untuk header 2 tadi sudah saya masukkan TP-Link GPA 210. Kita tulis saja GPA 210 seperti ini. Selesai. Oke. Kemudian checklist. Kemudian di header 3, ini sudah teman-teman perhatikan ya, sudah running. Dari header 1 tenda O3 sudah, header 2 juga sudah running. Kemudian header 3 juga sudah running. Header 4 kosong karena kita tidak konfigurasi apa-apa di sana. Oke, untuk header 3 ini kebetulan saya gunakan TP-Link. Di sini saya akan buat TP-Link GPA TLWR 840 ya. Saya tulis WR840N. Selesai. Kemudian kita klik OK. Checklist. Nah, sekarang yang pertama ingin kita konfigurasi adalah IP untuk setiap header 1, header 2, header 3. Kita klik back. Kita klik menu 3 balok. Kita klik back lagi. Kita cari menu IP seperti ini. Kemudian addresses. Di sini masih kosong karena kita tidak membuat secara DHCP. Sekarang silahkan klik tanda tambah. Di sini yang pertama kita buat IP adalah untuk header 1 yang ke tenda O3. Kan tadi sudah saya bilang tenda O3 memiliki IP modem atau gateway itu 192.168.1.1. Di sini saya akan buat 192.168.1.30/24 seperti ini. Oke. Kemudian arahkan ke tenda O3, sudah ada, klik saja checklist. Kemudian untuk IP yang nomor 2 yaitu IP kita akan buat untuk GPA 210. Kita klik tambah. Di sini saya akan membuat IP, sudah saya bilang juga di awal tadi, yaitu IP modem dari GPA 210 yaitu 192.168.100.1. Di sini saya akan buat 192.168. Sorry, saya hapus dulu. 192.168.100, salah, 192.168.100.2/24. Kemudian selesai. Oke, dan arahkan ke GPA 210. Klik seperti ini. Nih header 2 GPA 210. Oke. Kenapa saya membuat 100.2? Karena sudah saya bilang IP modem yaitu 100.1, itu dia. Setelah itu checklist. Sekarang kita akan membuat IP untuk router ini ya, supaya kita bisa internetan. Tadi routernya ada di header 3 ya. Klik tanda tambah, buat IP seperti ini. Di sini akan membuat 21.21.21.1/24 seperti ini. Kemudian selesai. Oke. Dan arahkan ke router TP-Link 840N header 3. Klik saja seperti ini. Oke. Checklist. Oke. Di sini kita sudah selesai membuat IP untuk tiap-tiap header ya. Karena ini adalah statik, memang kita harus banyak memainkan IP ya. Kemudian silahkan klik back. Klik menu 3 balok. Masih di menu IP. Sekarang kita cari DNS. Klik seperti ini. Kemudian klik DNS setting. Pada di sini kita akan isi DNS Google ya. Itu 8.8.8.8. Selesai. Klik lagi anak panah di bawah, kita isi dengan secondary yaitu 8.8.4.4. Kemudian selesai. Oke.
Nah, untuk allow remote request itu jangan dicentang, biarkan saja ya teman-teman. Kemudian silahkan klik checklist. Oke, kita sudah selesai membuat DNS server untuk kedua header. Setelah itu sekarang kita akan membuat NAT. Silahkan klik menu 3 balok seperti ini, klik lagi back seperti ini. Cari lagi menu IP, kemudian silahkan klik scroll ke bawah, cari menu firewall. Ini ada, klik saja firewall, kita klik NAT, ini masih kosong, klik tambah. Pada general chain masih biasa SRC NAT, kemudian scroll ke bawah, out interface kita isi dengan tenda U3 dulu ya. Klik saja anak panah ini, klik lagi anak panah, kita arahkan ke tenda U3. Oke, kemudian di action kita isi dengan mask curate, checklist oke. Kita cek dulu, setelah itu oke. Ini sudah ada NAT untuk tenda U3 ya, untuk header 1. Sekarang kita buat NAT lagi untuk header 2 GPA. Klik tambah lagi. General biarkan diisi dengan SRC NAT. Kemudian out interface. Out interface kita isi dengan GPA 210. Kita cari. Oke. Kemudian action. Action kita isi dengan mask curate. Oke. Seperti ini. Kemudian checklist. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sudah ada 2 buah NAT yang kita sudah buat untuk kedua header. Nah, sekarang kita klik back lagi seperti ini, klik back lagi seperti ini, back lagi. Oke. Teman-teman, sekarang kita akan, karena ini adalah statik sudah saya bilang dari awal, maka kita akan memainkan yang namanya tab mangle. Caranya, klik menu IP seperti ini, scroll ke bawah, cari firewall, klik firewall seperti ini. Nah, di sini ada filter lure, NAT, dan mangle. Sekarang kita klik mangle seperti ini. Kemudian silahkan klik tambah. Nah, untuk general pre-routing diisi dengan pre-routing chain, biarkan saja, ini kan sudah terisi sendiri ya, pre-routing. Kemudian in interface kita arahkan ke header 3 atau ke router TP-Link TRL 8440 ya. Klik saja seperti ini. Klik, kita arahkan ke header 3 di TP-Link TLWR 840N. Kemudian oke. Kemudian pindah ke tab menu advance. Di advance scroll lagi ke bawah, klik Fair Connection Classifier, klik saja seperti ini, pilih Fair Connection Classifier, pilih klik seperti ini, kemudian klik anak panah ini. Nah, di sini silahkan nominal 1 ini diganti dengan 2. Oke. Kemudian di belakangnya biarkan saja 0. Dan kemudian 0. Lihat keterangan di atas boot address, klik anak panah ke bawah ini. Pilih SRC address and port seperti ini. Kemudian oke. Pada tab ekstra kita langsung beralih ke tab ekstra. Pada tab menu ekstra itu scroll ke bawah, cari DST address type. Pelan-pelan, DST address type ini ada. Kemudian silahkan klik pensil seperti ini, isi dengan lokal. Coba kita cari lokal. Oke, klik lagi lokal, kemudian seperti ini. Kemudian silahkan centang invert. Kemudian oke. Setelah itu pilih tab action. Setelah itu
scroll lagi, cari menu Mark Connection. Ini di action. Kita isi dengan Mark Connection. Kita cari Mark Connection, ini ada. Kemudian oke. Kemudian untuk new connection, kita scroll lagi, kita cari new connection. Ini new connection. Kita isi, klik saja pensil seperti ini. Kita isi di sini huruf besar semua ya. Tenda O3. Oke. Setelah itu kita checklist. Setelah itu kita checklist. Oke, di sini preroutingnya sudah ada satu ya. Sekarang kita harus buat dua ya untuk GPE 210 dan untuk tenda 3-nya. Sekarang kita klik tambah lagi prerouting seperti biasa. In interface kita arahkan ke header 3 lagi. Oke. Kemudian pada menu advance klik saja. Kita cari menu per connection classifier seperti ini. Kita klik saja pensil, kita pilih tanda panah. Di sini kita isi 2, kemudian di belakangnya kita rubah jadi 1. Selesai. Kemudian untuk board address kita isi lagi dengan src address and port. Klik saja oke. Oke. Sorry, saya lihat dulu invert belum saya centang ya. Oke saja. Coba saya cek lagi, takutkan ini belum saya centang ya teman-teman. Oke. Oke, ini sudah ada, kita oke. Kemudian kita lanjutkan lagi di menu tab ekstra, DST address type. DST gitu maksud saya, DST address type. Kita cari lokal. Kemudian centang invert, oke. Setelah itu kita beralih ke menu tab action. Action di sini kita pilih Mark Connection. Kita cari Mark Connection, ada, kita oke. Kemudian New Connection Mark, kita scroll lagi. New Connection Mark, kita isi dengan GPE 210. Kemudian selesai. Oke. Kemudian checklist seperti ini. Oke, di sini sudah ada 2 tampilan ya untuk preroutingnya Mangle. Sekarang kita masih di menu Mangle, jangan keluar ya teman-teman. Masih di sini. Sekarang kita akan setting untuk mark routing untuk kedua ISP ya. Dengan cara klik tambah seperti ini. Di general change biarkan dia prerouting. Kemudian interface, kita cari interface. In interface kita arahkan ke header 3 yaitu TLWR 840N. Oke. Kemudian connection mark, ini ada connection mark, kita klik saja seperti ini. Kita pilih ISP atau tenda O3, kemudian oke. Pada tab action, untuk action kita cari mark routing, klik saja, kita isi dengan mark routing. Kita cari mark routing, ini ada, oke.
checklist. Kemudian new routing MAC kita arahkan ke tenda O3. New routing MAC kita arahkan ke tenda O3. Kita tulis to tenda O3. To tenda O3 ya. Tenda O3. Selesai. Oke. Kemudian passtroke-nya itu dihilangkan centangannya seperti ini. Oke. Setelah itu kita klik checklist. Oke, ini sudah jadi satu ya. Sekarang kita buat satu lagi untuk GPA 210. Klik tambah lagi seperti ini. Pre-routing untuk chain. Sekarang interface masih ke header 3. Interface kita larikan ke GPA TLWR 840N, yaitu header 3. Kemudian oke. Kemudian setelah itu connection mark kita tulis ke GPA 210. Connection mark oh ini kita tulis GPA 210, kemudian selesai. Oke. Sekarang kita beralih ke action, tab action. Kita isi dengan max routing. Kita cari max routing. Oke. Kemudian scroll lagi, kita cari new routing mark. Kita arahkan to GPA 210. Seperti ini. Kemudian selesai. Oke. Kemudian passtroke di atas ini kita hilangkan juga centangannya seperti ini. Oke. Kemudian klik checklist. Oke, di sini kita sudah selesai membuat max routingnya. Sekarang kita back. Kita klik lagi menu 3 balok. Masih di menu IP. Scroll ke bawah. Kita back, kita scroll ke bawah, cari menu routes ya. Ini routes. Kemudian klik route lagi. Nah, di sini kita akan menggabungkan IP gateway dari tenda O3 dan IP gateway dari GPA 210. Klik tambah. Kemudian lihat ini ada gateway, klik pensil. Pertama kita isi IP modem dari tenda O3 192.168.1.1. Itu oke. Kemudian klik lagi anak panah ini. Kita isi dengan IP modem dari GPA 210 192.168.100.1. Kemudian selesai. Setelah itu oke lagi. Checklist. Oke. Sekarang kita akan memisahkan kedua IP gateway dari kedua perangkat tersebut. Yaitu klik tambah. Klik IP gateway, kita isi dengan modem IP modem dari tenda dulu ya, 192.168.1.1. Kemudian selesai. Oke. Kita scroll lagi ke bawah. Untuk distance-nya kita isi dengan 1. Selesai. Kemudian untuk routingnya, routing mark kita isi ke tenda O3 ya. Nih kita isi tenda O3. Oke. Kemudian checklist. Nah, sekarang kita akan memisahkan IP untuk IP modem dari GPA 210 atau header 2. Kita klik tambah. Kita di sini isi alamat gateway-nya 192.
168.100.1 selesai. Oke. Untuk distance kita isi sama-sama 1 saja, kita samakan 1, selesai. Oke. Kemudian scroll lagi ke bawah, routing mark. Di sini kita arahkan ke GPA 210. Setelah itu oke. Nah, sampai di sini kita langsung checklist. Nah, sampai di sini kita sudah selesai ya. Meload balance. Sekarang coba kita mau reboot dulu mikrotiknya. Kita back lagi. Kita back lagi, kita back lagi. Sekarang kita cari menu sistem, kemudian kita cari menu reboot. Ini dia reboot, kemudian silahkan reboot. Ini mikrotik akan reboot ya teman-teman. Oke, kita tunggu. Ini akan disconnect ya kalau dia sudah selesai reboot. Oke, ini teman-teman perhatikan sudah reboot ya teman-teman. Sekarang coba kita masuk lagi ya teman-teman. Coba ini sudah ada IP-nya ya. Sekarang kita coba klik. Nah, sekarang supaya kita bisa berinternetan, kita harus konfigurasi terakhir yaitu untuk Enter 3 ya, supaya nanti internetnya turun ke router ya. Klik menu 3 balok, pilih IP seperti ini, kemudian pilih DHCP server, klik DHCP, klik logo kunci Inggris, setup, arahkan ke TLWR 840N. Kita next lagi, next lagi, down kan. Oke, di sini sudah ada DHCP 1 untuk routernya ya. Oke, sekarang kita back saja, kita back lagi, kita cari menu sistem, kita reboot dulu, kita reboot. Oke, kita reboot. Oke, nah sekarang coba kita cari ini masih mikrotiknya masih reboot ya teman-teman, masih restart maksudnya. Oke, ini sudah connection timeout. Coba sekarang saya akan cek apakah sudah ada ini internetnya ya. Belum ya. Sekarang saya akan memindahkan colokan ini ya. Oke, saya keluar dulu dari kamera layar. Nah, ini teman-teman lihat, ini masih tertancap di port LAN ya. Sekarang coba saya pindahkan ke port 1. Oke, kita tunggu hingga lampu indikatornya berwarna hijau ya. Oke, ini sudah hijau. Sekarang coba kita cek internetnya ya. Saya cari namanya Anton Informasi lagi. Saya akan cari nama Anton Informasi. Apakah sudah ada? Oke, ini teman-teman bisa lihat ini sudah ada berbagi kata sandi. Sekarang coba saya akan menggunakan cari speed test ya. Apakah akurat akan mendapatkan 4 Mbps atau 5 Mbps ya. Kita coba saja melakukan speed test. Mungkin akurat, mungkin enggak juga ya. Coba saya akan jalankan nih. Apakah dapat 4 Mbps atau malah sebaliknya ya, down. Oke, kita cek. Kita lihat. Wow, ini dia nih, jebol lagi nih internet nih. Ini seharusnya kita dapat 6 atau 7 Mbps ya, atau 5 Mbps paling tidak. Coba sekarang saya akan menggunakan speed test lain ya. Ini bukan, ini teman-teman ya, ini bukan video hoax, ini memang asli. Ini videonya nggak saya potong-potong. Coba saya jalankan uji tes ini. Nah, ini kok akurat ya, 4 Mbps ya.
Nah, ini dia teman-teman, ini adalah akurat ya. Ini punya Google ya, saya gunakan. Ini akurat banget. Udah saya bilang tadi kita akan mendapatkan 5 atau 4 Mbps. Ini sudah akurat. Nah, benar. Oke, kita tunggu. Oh, benar akurat ya. Nah, kita sudah berhasil teman-teman. Coba kita cek sekali lagi. Speed test lagi apakah akurat. Wow, hampir sedikit lagi. Nah, ini akurat ya teman-teman. Oke. Sampai di sini saja perjumpaan saya kali ini dalam video tutorial cara load Sibelian 2 ISP mode statik. Semoga bermanfaat. Jika ada kritikan ataupun saran silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.